Alhamdulillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ya, kita lanjutkan kembali kajian kita kitab Fathul Mu'in karangan Syekh Zainuddin Al-Malibari rahimahullah taala radhiyallahu taala anhu. Baik, eh, pada pertemuan kemarin ya kita telah membahas terkait dengan wajibatul haji wal umrah ya, hal-hal yang wajib dilakukan ketika haji dan umrah ya. Dan kita sudah membedakan antara rukun ya, dalam haji dan umrah itu ada rukun, ada wajibat ya, ada sunat. Rukun itu tidak bisa digantikan dengan yang lain. Sedangkan wajibat ya, dia ketika meninggalkan maka wajib untuk membayar dam. Nah, baru yang selanjutnya adalah sunan. Ya, sunan ini ya jika akan dapat pahala, ya ditinggalkan tidak ada konsekuensi tertentu. Ya. Baik. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Wa sunanuhu. Ya, kita mulai dari sini. Wa wa sunanuhu ay al-hajj, dan sunnah-sunnahnya ya, punya kembali kepada al-hajj. Makanya sini tafsirkan pakai ada tuh tafsir ay al-hajji, yaitu sunnah-sunnah haji. Apa saja ya, dinyatakan di dalam kitab Yanatul Talibin wahiyya katsiratun, itu banyak ya. Nah, sedangkan yang disebutkan ya di dalam kitab Fathul Main ini ya, hanya sebagian saja ya. Jadi bisa dikaji lebih mendalam ya pakai kitab yang atau kitab-kitab yang lain. Eh, tapi apa yang disebutkan di sini sudah cukup menggambarkan ya, cukup menggambarkan terkait dengan sunnah-sunnah haji. Ya. Baik, yang pertama yang disebutkan di sini adalah guslun. Ya, guslun. Guslun. Apa itu guslun? Ya, eh, secara istilahan ya, yaitu ta'mimul badan bil ta'mimul badan bil ma, ya. Em, mengalirkan air ya ke seluruh tubuh. Nah, ini artinya daripada guslun ya, mandi ya, mandi atau mengalirkan air ke seluruh tubuh. Jadi setiap kulit kita ya, anggota badan kita yang luar ya, itu wajib terkena air ya ketika kita ingin melaksanakan guslun ini ya. Dan tentu kita sudah membahas ya di dalam kitab Taharah, rukun daripada gusl ya atau mandi, yaitu adalah an-niyatu ya, an-niyatu inda awali awali ghusl ya. Niat ketika air menyentuh pertama kali ya, ketika mandi ya, menyentuh badan ya. Nah, ketika air menyentuh badan pertama kali, disitulah niat. Yang pertama niat, yang kedua ta'mimul badan bil ma. Ini rukunnya. Mengalirkan seluruh air ke dalam ke tubuh bagian luar. Ya. Eh baik. Kemudian fatayammumun. Ya, kalau misalkan fa di sini fa ta'qib ya. Kalau misalkan tidak ada air atau kesulitan menggunakan air ya, fatayammumun, maka diganti dengan tayamum. Eh di sini ya, gusul di sini ilatnya ada dua. Ya, kenapa makanya diganti tayamum? Karena ilatnya ada dua. Ada lil qurbah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah lin nadzafah, ya, lin nadzafah. Tentu tayamum nadzafah, ilat nadzafahnya tidak dapat.
ya, membersihkannya tidak dapat. Karena kan kalau tayamum justru dia kotor gitu kan, ya, karena kena debu segala macam. Nah, tapi di sini ada ilat yang pertama yaitu lil qurbah. Oleh sebab itu maka ketika ini tidak dapat, ya, karena nadhafah ini didapat dengan mandi dengan atau dengan wudhu, ya, maka tapi itu ketika kita tidak bisa menggunakan air maka tidak lantas tidak jatuh atau tidak apa sih namanya, tidak dianulir ya tayamumnya, enggak, karena masih ada satu ilat lagi yaitu lil qurba, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Eh, Misalkan ada air, ya, ada air tapi dia hanya cukup untuk wudhu. Nah, maka kita gunakan untuk wudhu. Nah, selebihnya kita tayamum. Ya, kita gunakan untuk wudhu. Selebihnya kita tayamum. Tayamumnya untuk mengganti apa? Mengganti mandinya itu. Ya, jadi kita wudhu, kemudian karena cukup untuk wudhu saja, maka selebihnya kita tayamum. Baik, sunnah gusul ini dan juga kemudian diganti dengan tayamum jika tidak eh, ada, ya, tidak mampu ataupun tidak ada air tersebut, ya. Untuk apa saja? Yang pertama adalah untuk ihram, ya, untuk ihram. Nah, kemarin kita sudah ini ya bahas ya terkait dengan rukun, yaitu salah satunya adalah ihram. Nah, ihram kan artinya niat, ya, niat dalam berhaji. Nah, sebelum kita ihram kita disunahkan terlebih dahulu untuk gusul atau mandi, ya. Nah, mandi nanti, ya, nanti ada apa namanya, salah satu sunnah dan salah satu keharaman di dalam haji dan umroh, yaitu eh, sunnahnya adalah kita memakai wewangian, ya, sebelum ihram. Haramnya adalah kita memakai wangian ketika kita telah berihram, ya. Nah, di sini apa namanya, ketika kita belum belum niat, ya, maka disunahkan untuk mandi terlebih dahulu. Nah, ketika mandi, ya, nah, mandi di sini, nah, mandinya bukan cuma air saja nanti, ya. Habis mandi dengan air, ya, mandi pun juga dengan sabun, ya. Nah, nanti akan disunahkan di sini, ya, tatoyub. Tatoyub ini kan memakai wewangian, ya. Nah, adapun mandi-mandi yang lain nanti, ya, ketika sudah apa di tengah-tengah ihram, ya, sudah ihram, kemudian misalkan ada yang selanjutnya nih, waduhu lima kata, dan disunahkan pula untuk mandi ketika memasuki Mekah. Nah, memasuki Mekah, ya, eh, otomatis dia dalam keadaan ihram, ya. Misalkan dia ihram kan, sudah ihram. Nah, kemudian dia mau memasuki Mekah. Nah, sebelum memasuki Mekah, dia pun juga disunahkan untuk mandi. Nah, tapi mandinya di sini, ya, mandinya di sini dia tidak boleh memakai wangian. Artinya cuma ta'mimul badan bilma saja, ya, mengalirkan air ke seluruh badan, gitu. Walau halalan. Nah, apa namanya, kesunahan mandi, ya, ketika memasuki Mekah walaupun dalam kondisi halal, artinya tidak sedang berihram. Nah, ini juga disunahkan. Perbedaannya, kalau misalkan dukhul Makkahnya dalam kondisi ihram, maka dia tidak boleh memakai wangian. Tapi kalau dalam kondisi halal, nah, dia boleh memakai wangian. Ya. Nah, apa namanya? Di tempat mana, ya, dia disunahkan untuk mandi, ya, ketika hendak memasuki Makkah, yaitu bi Zitua, di tempat bi artinya fi, ya, di Zitua, ya, tempat Zitua ini, ya, salah satu lembah di Mekah, ya, salah satu lembah di Mekah, ala Thariqit Tan'im, ya, yang di jalan, ya, menuju Tan'im, ya. Baik. Wa wukufin bi Arafata ashiyataha, ya. Wa wukufin bi Arafata ashiyataha. Kemudian kita juga disunahkan untuk mandi kapan? Ketika hendak wukuf, ya, ketika hendak wukuf di Arafah.
Ya, ketika hendak wukuf di Arafah, maka dia juga disunahkan untuk mandi. Nah, di sini kan juga dia dalam kondisi ihram, maka tidak boleh memakai wangian. Ya, cukup dengan mengalirkan air ke seluruh seluruh badan. Eh Ashiyataha, ya, asyiyah. Kalau maknanya di sini yaitu wukufun bi Arafah asyiyataha, berarti kalau menunjukkan waktu berarti waktu malamnya gitu ya, waktu malam sebelum wukuf di Arafah. Walaupun ya yang paling afdol, ya, yang paling afdol kapan? Yang paling afdol adalah wal afdolu, ya, wal afdolu, yang paling afdol kapan? Yaitu kaunuhu binamirah, kaunuhu binamirah ba'da zawal, ba'da zawal. Nah, yang waktu yang paling afdol mandi untuk wukuf itu kapan? Yaitu di tempat yang itu namiroh, ya, setelah zawal, setelah masuk waktu zuhur. Ya. Baik. Kemudian wabi Muzdalifah, dan juga ketika mabit di Muzdalifah. Nah, ini disunahkan pula untuk ini ya, untuk mandi, ya, untuk mandi. Nah, mabit di Muzdalifah kan masuk waktunya ketika setengah malam ya. Sebagaimana sudah dibahas, maka kesunahannya pun ketika ketika kapan? Ketika ba'da, yaitu binis fil laili, ya, kagus lilid, ya. Ketika masuk setengah malam, ya, setengah malam. Wali ramyi ayyam tasyrik, dan ketika melempar, ya, jumroh ketika di hari-hari tasyrik, ya, ketika di hari-hari tasyrik. Nah, ini semua ya disunahkan kita untuk mandi. Nah, tadi yang perlu diperhatikan adalah ketika masih ihram maka tidak boleh tatoyub, ya, tidak boleh tatoyub atau memakai wangi-wangian. Ya, jadi mandinya cukup dengan membaluri air dengan membasuhi badan dengan air. Ya. Baik, sunnah selanjutnya yaitu adalah wa tatayyubun fil badani wa thawbi walau bima lahu jirmun, dan memakai wangi-wangian, ya, fil badani, di badan, wathaubi, dan pakaian, walau bima lahu jirmun, walaupun dia memiliki bekas, ya, memiliki ain, ya, ain artinya membekas, ya, artinya membekas di tubuh maupun di badan gitu ya, di tubuh maupun di pakaian, ya, jadi parfumnya ini membekas, ya. Kapan memakai wangi-wangian ini? Kubailahu. Nah, ini isim tasghir, ya, isim tasghir, tasghir dari kata qabl, ya. Qabl artinya sebelum. Nah, berarti kubail berarti sebelum banget gitu ya, sebelum banget, dari wazan fu'ail, ya. Nah, ini kubail. Jadi sebelum banget, hu-nya kembali kemana? Al-ihram, yaitu sebelum banget ihram. Ya, jadi jangan nggak apa, jeda waktunya tidak lama. Ya, jeda waktunya sebentar. Ya, misalkan dia mau ihram sebentar lagi, maka dia mandi terlebih dahulu dan memakai wangi-wangian. Ya, mandi dan memakai wangi-wangian. Ya, sebelum ihram. Wa ba'dal gusli, dan setelah mandi, ya, dan setelah mandi. Nah, nah, di sini masalah penting. Wala yadurru istidamatuhu ba'dal ihram. Nah, ketika di sini ya, walau bimalahu jirmun, ya. Di sini kan pasti ada iskal, ada pertanyaan nanti, ya. Walau bimalahu jirmun. Kalau misalkan dia membekas, lalu bagaimana ketika bekasnya ini, ya, itu ada terus sampai ketika dia setelah niat ihram. Nah, apakah bermasalah atau tidak? Sedangkan ada larangan untuk memakai wangi-wangian ketika sedang ihram. Nah, makanya di sini disebutkan wala yadurrus tidamatuhu. Tidaklah berpengaruh, ya,
istidamatuhu, bertahannya wewangi-wangian tersebut ba'dal ihram, setelah niat ihram, ya. Walantiqaluhu bi'araq, dan juga tidak berdampak, ya, ketika wewangi-wangian tadi itu berpindah, misalkan dari apa sih namanya, dari pakaian berpindah ke tubuh kita melalui wasilah apa, arok. Arok itu kan keringat, ya. Nah, itu juga tidak masalah, ya. Nah, ini kaidahnya, kaidah penting, ya. Jadi apa, yuktafaru yuktafaru fit tabi'i, enggak, kalau ini yuktafaru filistidamati, filistidamati mala yuktafaru mala yuktafaru fi alibtida. Dimaafkan, ya, yuktafaru, sesuatu ketika dia berada di tengah, ya, atau dalam kontinu, ya, kontinu. Mala yuktafaru fil tidak, apa-apa yang tidak dimaafkan ketika di awal perkara. Contohnya tadi masalah wewangian. Nah, wewangian kan tidak boleh di awal, ya. Ketika misalkan dia sudah ihram, dia tidak boleh melakukan wangi-wangian. Tapi ketika wangi-wangian ini sudah ada sebelumnya, kemudian dia yes tadiim, ya, dia ada terus, ya, continue, maka ini dimaafkan, ya. Ini dimaafkan. Yuktafaru fil istidamati ma la yuktafaru fi alif tidak. Atau ada kaidah lain, ya, yuktafaru fit tabi'i ma la yuktafaru fil matbu'. Ya, yuktafaru fit tabi'i ma la yuktafaru fil matbu'. Apa itu? Dimaafkan sesuatu yang ikut, ya, sesuatu yang ikut, yuktafaru fit tabi'i, ya, sesuatu yang ikut, ya, ma la yuktafaru, ma la yuktafaru fil matbu'. Dimaafkan sesuatu yang mengikuti apa-apa yang tidak dimaafkan ketika dalam sesuatu yang diikuti, ya. Contoh, kalau misalkan kita jual beli, ya, ketika eh, misalkan dalam jual beli itu, ya, kita bermaksud untuk misalkan ada orang yang menaruh hadiah, ya, dalam jual beli gitu, dalam jual jual beli. Nah, jika hadiah itu bukan menjadi maksud, ya, ya, bukan menjadi maksud dalam jual beli tersebut, maka itu diperbolehkan, ya. Tapi ketika hadiah itu sudah menjadi maksud, ya, ya, hadiah itu sudah menjadi maksud, maka, nah, dia itu tidak diperkenankan karena akan menyebabkan jadi perjudian, ya. Baik, yuktafaru fit tabi'i ma la yuktafaru fil matbu'. Baik, ini mukhototnya, ya, gambarannya, ya. Hmm, mana nih? Torik, Torik. Tadi yang disebutkan apa saja itu? Tapi insya Allah lah, ya. Kalau sekarang sudah banyak tanda-tandanya, ya. Insya Allah tanpa denah ini pun juga kita apa namanya ada tanda-tanda. Dan kalau misalkan sekarang kan haji sama umroh pakai travel kebanyakan, ya. Ya, biasanya sudah diarahkan oleh mutawif atau ininya, tour guide-nya, ya. Baik. Kemudian, izin Ustadz, apakah kain ihram yang memiliki sisa wangian pengharum cucian pasca dicuci harus dibilas kembali sehingga wanginya hilang jika ingin kita gunakan kembali untuk ihram? Ini terjadinya kapan? Ya, kalau misalkan dia terjadinya sebelum dia ihram, maka tidak perlu, ya. Jadi yang tidak boleh adalah ketika kita memakai wangian itu setelah kita ihram.
Jadi kalau misalkan wewangian ini adanya sebelum kita ihram, ya maka ini kan dia yastadim, ya wewangiannya itu dia yastadim, ya continue, maka itu dimaafkan. Ya. Tapi kalau misalkan dia baru terjadi ketika setelah dia niat ihram, nah itu yang tidak diperbolehkan. Baik, kemudian watalbiyatun, watalbiyatun. Sudah selanjutnya adalah membaca talbiyah, ya membaca talbiyah. Wahia yaitu lafaz talbiyah apa? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika la labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya. Kami memenuhi panggilanmu, ya Allah, kami memenuhi panggilanmu. La syarika lak, tidak ada sekutu bagimu. Kami memenuhi panggilanmu. Innal hamda, sesungguhnya seluruh pujian, ya segala pujian dan seluruh pujian, wa ni'mata dan segala nikmat, ya itu untukmu. Ya, hanya untukmu dan khusus untukmu dan darimu. Ya, jadi nikmat itu punya kepunyaannya siapa? Sejatinya adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala dan segala pujian, ya segala puji. Alhamdu, bedanya alhamdu dengan asyukru kan, kalau alhamdu ini dia pujian baik nikmatnya itu ada atau enggak. Kan kita tidak diberikan apa sih namanya suatu kenikmatan. Nah, kemudian kita memuji. Nah, itu namanya alhamdu. Tapi kalau asyukru itu fi muqabalatin ni'mah, ya. Ini fi muqabalati ni'mah. Nah, kalau asyukru itu ada ininya, ada timbal baliknya, ya karena misalkan dia setelah diberikan hadiah misalkan itu dia bersyukur, dia berterima kasih. Nah, itu bedanya. Nah, alhamdulillah, ya seluruh pujian, ya seluruh pujian itu hanya disematkan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Hanya layak untuk disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ni'mata, dan kenikmatan, seluruh kenikmatan, ya, alif lam di sini lil istighraq, ya. Dan seluruh kenikmatan itu hanyalah kepunyaanmu, ya. Jadi nikmat yang kita di apa namanya, yang yang kita nikmati, ya itu sejatinya itu adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Ya kita hanya dititipkan, istilahnya gitu kan. Apa di dalam surat Al-Hadid itu kan disebutkan, ya wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi, dan kalian hendaknya berinfak dari harta-harta yang telah dititipkan kepada kalian, istikhlaf, ya. Laka wal mulk la syarika lak, innal hamda wa ni'mata laka wal mulka laka aidan, ya. Wal mulka ini ma'tuf ke an-ni'mah laka, ya. Jadi wal mulka laka, dan tidak, dan apa, sesungguhnya seluruh kerajaan, seluruh kekuasaan, ya itu hanyalah milikmu. La syarika lak, tidak ada sekutu bagimu. Makna labbaik artinya ana muqimun ala ta'atika, saya siap untuk taat kepadamu. Ana muqim atau saya mendirikan, ya atas ketaatan, atau saya taat kepadamu. Baik. Wa yusannul iktsaru minha, dan disunahkan untuk memperbanyak membaca apa talbiyah, ya. Wa salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga bersolawat kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa su'alul jannah, dan meminta untuk dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wal isti'adzatu minan nar, dan juga meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala untuk dijauhkan dari neraka. Ba'da ba'da takriri at-talbiyati salatan, setelah, ya setelah mengulang-ulang talbiyah ini sebanyak tiga kali. Jadi setelah mengulang-ulang talbiyah ini sebanyak tiga kali, maka disunahkan untuk sholawat, kemudian meminta
apa namanya surga ya dan meminta untuk dijauhkan dari neraka. Nah, kapan ya talbiyah ini sampai kapan? Wa tastamirru at-talbiyatu ila rami jamratil aqabah ya. Dan talbiyah ini diucapkan ya disunahkan sampai kapan? Sampai dia eh, apa namanya? Melempar jumroh aqabah ya. Sampai dia melempar jumroh aqabah. Jumroh aqabah berarti di tanggal 10 ya, di tanggal 10. Eh, nah, apakah jumroh akobah di sini menjadi syarat ya? Karena eh, kan ada namanya at-tahallul al-awwal. Ya, di dalam haji itu ada at-tahallul awal, ada tahallul tsani ya. Ada tahallul pertama, ada tahallul kedua ya. Tahallul pertama ya, dia isna'u kulla syai'in illan nikah apa boleh melakukan ya kecuali apa berhubungan ya. Nah, itu tahallul awal. Nah, tahallul awal di sini ya dia bisa memulai dengan jumrah akobah, bisa memulai dengan tawaf, ya, bisa memulai dengan al-halqu, ya. Nah, terserah mau dimulai yang mana. Baru yang tahallul tsani kalau misalkan sudah semuanya, gitu ya. Nah, artinya ketika dia memulai dengan al-halqu, ya, mencukur, atau dia memulai dengan tawaf, tawaf ifadah, ya, di tanggal 10 tersebut, nah maka ketika dia memulai tawaf al-ifadah, ya, apa namanya dan juga ketika dia mulai al-halqu atau mencukur atau ketika dia mulai lempar jumrah akobah maka nah di situ berhenti ya dia bertalbiyah ya jadi ketika dia memulai ya ila ya sampai ketika memulai ya Romi jamratil akobah yang melempar jumrah akobah nah ini ketika dia tahalul ininya dengan apa jumrah akobah ya baik. Lakin, nah akan tetapi la tusannu fi tawafil qudum. Nah, akan tetapi talbiyah ini tidak disunahkan ketika tawaf kudum dan juga ketika sa'i setelah tawaf kudum. Nah, ini kan kita sudah bahas kemarin ya. Sa'i boleh setelah tawaf kudum dan boleh setelah tawaf ifadah. Ketika dia apa? Sa'i ya, ketika dia sa'i setelah tawaf kudum, maka itu juga tidak disunahkan untuk dibaca. Kenapa? Liwuru di adkarin khosotin fihima, karena ada zikir-zikir khusus ya di keduanya, yaitu ketika tawaf kudum ya dan juga ketika sa'i ya. Baik. Wa tawafu kudumin dan juga disunahkan untuk melakukan tawaf kudum ya, tawaf kudum. Dan ini tawaf sunnah ya, tawaf ketika dia datang ke Mekah ya dan datang ke Masjidil Haram, ya dia disunahkan untuk tawaf terlebih dahulu. Li'annaha tahiyyatul bait karena tawaf ya. Kenapa ha? Ya, hanya kembali ke mana? Kita lihat di sini karena harusnya kalau tawaf itu dia li'annahu ya. Tapi kenapa li'annaha? Nah, kalau dicetakan makanya sini kalau dicetakan saya ini li'annahu ya. Kenapa di sini li'annaha? Mungkin ya, beda mungkin beda apa sih namanya beda maktut ya beda apa eh, mungkin ada dua dua redaksi mungkin ya kalau li andahu jelas kembalinya ke tawaf ya tapi kalau li andaha mungkin ya ala makna syairah ya syairah apa itu syairah syairah itu ya syiar ya syiar
Syiar udah menjadi bahasa Indonesia ya. Syiar dalam beribadah gitu ya. Mungkin ala ala takdir makna syair. Ya. Ini kalau pakai hak ya, kalau pakai hak. Tapi kalau dicetakan yang ada di ini, yang apa, yang Nafsu Talibin yang ada di saya ini li'annahu. Ya li'annahu. Ya, penyantum juga li'annahu ya. Ya. Baik. Tapi ala kulli hal ya, in wajadna apa namanya takwil, kalau misalnya kita bisa menemukan takwil ya, ya kita takwil. Nuhsinudzan ya, nuhsinudzan bil muhaqqiq. Ya. Baik. Li'annaha atau li'annahu tahiyatul bait, karena tawaf itu ya sebagai pembuka ya daripada ketika kita masuk Baitullahil Haram atau Masjidil Haram. Baik. Kemudian wa innama yusannu li hajin au qarinin dakhala Makkah qabla al-wukuf ya. Dan sesungguhnya tawaf kudum ini disunahkan bagi siapa? Li hajin ya, untuk orang yang berhaji ya. Untuk orang yang berhaji. Au qarinin, atau orang yang qarin ya, melakukan haji dan umroh secara sekaligus ya. Dakhala Makkah, dan dia masuk Mekah qoblal wukuf, sebelum wukuf. Ya, misalkan dia masuk ke Mekah sebelum tanggal 9 atau tanggal 8 atau tanggal 7 misalkan ya. Tapi kan mulainya tanggal 8 ya. Ya. Eh, Wa mithluhuma al-halal ya. Kalau di sini dikatakan di Natolibin wa mithluhuma al-halalu alladzi dakhala Makkah. Begitupun juga orang yang halal, orang yang dalam kondisi tidak ihram ya, dia masuk ke Mekah, maka yang dia lakukan pertama kali adalah tawaf ya. Yang dia lakukan pertama kali adalah tawaf ya. Qabla wukuf, sebelum dia wukuf. Baik. Wala yafutu bil julusi wala bit ta'khir. Dan eh, tawaf ini, tawaf kudum ini itu tidak hilang kesunahannya dengan kita duduk ya, atau dengan kita mengakhirkan ya. Karena kalau ini kan li'annaha tahiyyah atau li'annahu tahiyyatul bait ya, seakan-akan hukumnya itu seperti sholat tahiyatul masjid seakan-akan ya. Maka di sini ditanbih ya, bahwa ini tidak hilang kesunahannya. Karena kalau sholat tahiyatul masjid itu hilang kesunahannya kalau misalkan kita duduk atau kita akhirkan. Misalkan kita melakukan hajat tertentu ya, kemudian kita akhirkan sholatnya. Nah, itu hilang kesunahan. Sedangkan kalau tawaf kudum ini dia berbeda ya, berbeda dengan tahiyatul masjid ya. Jadi disamakan dalam beberapa perkara, tapi di putus ya. Baik, jadi disamakan dalam beberapa perkara dan dibedakan dalam beberapa perkara. Nah, Naam, ya futu bil wukufi bi Arafah. Ya, hilang kesunahan untuk melakukan tawaf kudum ini kapan? Bil wukufi bi Arafah, ketika wukuf di Arafah. Artinya ketika sudah masuk tanggal 9 ya, dan dia sudah wukuf, dan dia wukuf dulu sebelum dia tawaf ya, maka hilang sudah kesunahannya ya. Jadi dia wukuf dulu, dia belum tawaf kudum nih ya. Posisi sudah tanggal 9 dan sudah zawal ya. Nah, itu kan waktu wukuf ya. Nah, dia wukuf dulu. Nah, hilang sudah kesunahan apa, tawaf tawaf kudumnya. Baik, kemudian wa mabitun bimina lailata Arafah. Dan mabit ya, menginap ya di Mina lailata Arafah, di malam Arafah. Artinya tanggal 8 menuju ke tanggal 9 ya. Tanggal 8 menuju ke tanggal 9. Nah, ini mabit di Mina, ya, dia mabit terlebih dahulu di Mina ya. Eh, Lailata Arafah, malam hari ketika besoknya hari Arafah gitu ya. Dan tanggal 8 itu kan ya disebut dengan juga kan Yaumut Tarwiyah ya. Baik, wa wuqufun bi jam'in al musammal an bil masy'aril haram ya. Wa wuqufun
bi jam'in al musamma al-an apa namanya al-musamma al-an bil masy'aril haram wa huwa jabalun fi akhiri Muzdalifah. Ya, dan juga disunahkan untuk wukuf ya di jama'. Ya, jama' ini adalah disebut juga dengan sekarang disebut juga dengan apa? Al-Masy'aril Haram. Ya, bil Masy'aril Haram. Eh, Wukuf di Masy'aril Haram ini itu di mana? Yaitu Jabal, ya, satu bukit, ya, fi akhiri Muzdalifah yang posisinya di ujung, di akhir Muzdalifah. Ya. Fayadhkuruna fi wukufihim. Nah, maka dia berzikir, ya, fi wukufihim ketika dia wukuf, ya, ketika dia wukuf. Wa yad'una ilal isfar. Ya, wa yad'una ilal isfar. Apa ini wa yad'una, dan dia berdoa ilal isfar. Apa mana isfar? Isfar itu ketika matahari sudah terbit, ya. Kemudian wa wukufuhum wa yad'una ilal isfar. Ini isfar alidoah, ya kan, ketika sudah terbit matahari, ketika sudah terang, ya, sampai ketika sudah terang. Berarti ini posisinya, ya, ini kan sudah malam, ya, dan sudah masuk setengah malam. Nah, dia berzikir, disunahkan berzikir, kemudian disunahkan untuk berdoa sampai, ya, pagi hari di tanggal 10 tersebut, ya, sampai isfar, ya, sampai isfar atau matahari sudah terbit, sudah terang, ya. فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. Ketika kalian bertolak, ya, dari Arafah, fadhkurullah, maka berzikirlah kepada Allah, ya, indal masyaril haram, di posisinya di mana? Di masyaril haram, ya, yaitu Jabal fi akhiri Muzdalifah, atau bukit, ya, di ujung atau di akhir tempat di Muzdalifah, ya. Mustaqbilin al-qiblah tiba, menghadap ke kiblat, ya, karena itu sudah ada tuntunannya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wa azkarun, ya, wa ada'iyatun makhsusatun bi awqatin wa amkinatin muayyanah, dan juga disunahkan untuk membaca zikir-zikir wa ada'iyah, dan juga doa-doa makhsusah yang ada secara khusus disunahkan di eh, zikir-zikir tersebut dan juga doa-doa tersebut di auqatin, ya, di waktu-waktu tertentu, wa amkinatin muayyanatin, dan juga di tempat-tempat tertentu, ya, ketika lagi wukuf apa zikirnya, apa doanya, ya, ketika apa namanya eh tawaf, ya, apa zikirnya, apa doanya, ya, itu ada doa-doa khusus, ya. Nah, tapi ini semua zikir dan doa ini, ya, tidak menjadi rukun. Ya, artinya ketika dia misalkan tidak membaca zikir-zikir tersebut atau doa-doa tersebut, ya, maka dia tidak batal. Ya, dia tidak batal ibadah haji atau umrohnya, gitu kan. Nah, dan ini ya bisa, alhamdulillah sekarang banyak travel tuh, ya, banyak travel yang sudah membukukan, ya, sudah membukukan doa-doa dan zikir-zikir tersebut, ya. Ya, karena jarang kita apa namanya melaksanakan haji dan umroh, gitu, ya. Nah, nah, itu perlu adanya guideline tersebut. Beda dengan sholat. Kalau sholat kita langsung, karena kita lakukan 5 kali sehari, gitu, ya. Nah, kalau haji dan umroh ini memang, ya, butuh untuk. Nah, tapi gini, walaupun zikir dan doa tersebut misalkan, ya, sumbernya dari hadis doif, ya, ya, kalau sahih alhamdulillah. Tapi misalkan terkadang hadisnya doif, misalkan, ya. Nah, nggak apa-apa kita amalkan karena eh, ya, menurut jumhur ulama bahwa kita apa boleh, ya, mengamalkan hadis doif itu di dalam fadail al-amal, ya, fadail eh, al al-amal, atau amalan-amalan keutamaan.
Salah satunya adalah doa dan juga zikir. Nah, di sini diingatkan apa diarahkan oleh muallif ya, wa qad istau'abaha al-Jalalus Suyuti, Imam As-Suyuti telah mengumpulkan ya doa-doa dan zikir-zikir ini ya fi wadhaifil yaumi walailah. Jadi tugas-tugas harian dan malam. Falyutlab, maka cari di buku tersebut ya. Ada buku ini juga Imam Sunni itu juga mengumpulkan doa-doa dan zikir-zikir ya. Baik. Ada pertanyaan Ustadz, apakah untuk orang Makkah yang melaksanakan haji berarti mereka tidak mengqosor atau menjamak sholat selama pelaksanaan haji? Iya, karena ilat qosor dan jamak ya, walaupun di dalam haji itu ya, di dalam madhab Syafi'i adalah ilatnya adalah safar. Ya, ilatnya adalah safar, bukan karena haji itu sendiri. Ya, ilatnya adalah safar. Makanya di sini tidak dibahas ya. Tapi ilatnya adalah safar. Sehingga ketika dia tidak dalam kondisi safar, maka dia tidak mengkosor dan juga tidak menjamak. Ya. Baik, insya Allah ya selanjutnya kita akan membahas Muharramatul Ihram, tapi insya Allah ini kayaknya pembahasan pekan depan lah ya. Nah, kita lihat dulu nih mukhatatnya. Nah, mukhatat, nah, insya Allah nggak, tapi nggak kebayang ya. Ya. Baik, silakan kalau mau ada diskusi terlebih dahulu, tafadhol. Ustaz, mau tanya, Ustaz. Tafadhol. Ini terkait ibarat aja sih, Ustaz, yang tadi. Kan di kitabnya dibilang, wa in nama, ketika membahas tawafku itu, penulisnya bilang, wa in nama yusannu li hajjin au qarinin dakhala Makkah. Pertanyaan saya, kenapa haji dan qarin ini dipisahkan, bukannya dua-duanya sama-sama melaksanakan haji gitu, Ustaz? Masih kemit, Ustaz. Nah, sebenarnya juga ini pertanyaan tadi juga saya apa agak sempat bingung juga ini. Ya, kenapa ini dipisah gitu ya di Hajin al ini. Dan di Fathul apa ya Talibin belum ada penjelasannya, tapi mungkin ya, mungkin karena apa namanya? Ini Korin di sini mana ya? Ah, kok nggak ada ininya. Oh, salah nulis. Nah, karena gini, di sini disebutkan fal hasru bin nisbati lil mu'tamir fa innal matluba minhu al umrah yuthabu ala tawafil qudum in qasadahu katahiyatil masjid fa innal matluba minhu tawaful umrah al mafrud li dukhuli waqtihi. Nah, jadi kenapa korin di sini dipisah? Ini wallah alam ya, karena ini di sini tidak dijelaskan secara khusus ya kenapa haj dan korin ini dipisah. Nah, tapi di sini ada ada apa namanya? Di Ibarat yang menjelaskan kenapa korin di sini sudah. Karena kan korin ini dia menggabungkan antara haji dengan apa? Om, umroh ya, antara haji dengan umroh. Nah, sedangkan ketika umroh itu tidak boleh apa? Tawaf kudum, tapi dia apa? Dia diperintahkan untuk apa? Melaksanakan umroh at-tawaf al-mafrud ya. Tawaf rukun gitu. Ketika dia umroh, dia tidak melaksanakan tawaf kudum, tapi dia melaksanakan tawaf rukun gitu. Nah, jadi eh, kalau misalkan
wa inna ma yusanu li haj, cuma disebutkan cuma haji saja. Nah, nanti timbul persepsi, ah, korin ini kan sama kayak ada umrohnya, berarti dia tidak disunahkan. Nah, maka ditambah penjelasan au korinin supaya tidak timbul persepsi tersebut. Gitu. Ya, wallahu taala alam. Hmm. Kalau kayak Jelas. gitu, eh, Gimana? mau tanya lagi. Ya, silakan. Bagaimana dengan yang haji tamattu, Ustaz? Maksudnya kan mereka nyampe Mekahnya jauh, dalam tanda kutip jauh sebelum masa haji, Ustaz. Ada waktu cukup panjang gitu untuk umroh dulu. Nah, apakah orang-orang yang haji tamattu ini ketika datang dari Madinah misalnya, eh, mereka tidak langsung berihram untuk umroh, sehingga eh, kalau tadi kan ketika datang niatnya itu untuk umroh, dia langsung untuk eh, tawaf umrohnya. Sedangkan kan di sini dibilang kalau tawaf kudum itu tawaf ketika baru pertama kali masuk Mekah. Nah, bagaimana dengan yang haji tamat, Ustaz? Ketika dia masuk Mekah dia langsung umroh, tapi eh, di sini untuk yang haji disunahkan untuk tawaf kudum gitu. Iya. Em, oke. Misalkan kan gini, itu kalau konteksnya masih di Mekah ya, konteksnya masih di Mekah. Nah, sekarang kalau misalkan dia sedang tidak di Mekah, ya, sedang tidak di Mekah, masuk nggak kira-kira? Hah? Kalau konteksnya di Mekah ya, tapi kalau konteksnya tidak di Mekah, masuk nggak kira-kira? Tetap akan milih salah satu nggak sih, Ustaz? Si Hah? orang yang haji tamattu ini. Ya kan dia sudah tamattu kan, dia sudah umroh, kemudian dia tahallul kan, dan dia sekarang Heeh, tinggal buat pelaksanaan haji kan. heeh. Ya kan dia keliling dulu gitu ke Madinah misalkan. Nah, Nah, berarti kalau orang yang selama dia menunggu masa hajinya tetap di Mekah, nggak melaksanakan tawaf kudum, Ustaz. iya, Ya kecuali dia mungkin dia ke ya, tanah halal terus atau keluar iya, Mekah sebentar terus balik lagi gitu. betul betul. Eh wa in nama yusanu li hajjin au qarinin dakhala Makkah. Eh sebentar, dakhala Makkah ay au ba'dahu wa qabla nisfi al-lail fayatufu sebentar bi khilaf ma idza dakhala Makkah ba'da al-wuquf wa ba'da nisfi fa innahu la yatufu bal yatufu li fadha. Iya, ya, kemungkinan seperti itu ya, kemungkinan kemungkinan seperti itu. Walaupun nggak ada ibarat sharih ya, tidak ada ibarat sharih mengenai hal itu. Perlu diteliti lebih dalam lagi ini. Ya. Karena kalau kita lihat di sini dakhala Makkah, berarti kan ilat dari tawaf kudum ini karena dukhul Makkahnya saja. Ya, dukhul Makkah. Artinya ketika dia sedang di Mekah, dia konsekuensi logisnya berarti tidak tawaf kudum kan gitu ya. Tidak tawaf kudum gitu. Jadi dia cuma tinggal tawaf ifadah. Berarti untuk tawaf kudum ini yang paling masuk konteks itu ketika orang haji ifrat ya, Ustaz? Dia haji ifrad ya ketika dia memang permulaannya dia dia haji gitu kan. Hmm, betul. Atau tadi yang dia sedang di tanah halal ya, kemudian dia masuk kembali ke Mekah. Nah, dia tawaf kudum. Kondisi misalkan dia sudah tamattu ya, gitu. Baik, ada lagi? Baik, kalau tidak ada kita akhiri ya. Baik, semoga mudah-mudahan kita dimudahkan untuk bisa beribadah haji dan umroh ini ya, insya Allah. Ya, yang sudah haji semoga Allah hajikan kembali, ya, yang sudah umroh semoga Allah umrohkan kembali. Semoga Allah mampukan ya.
Baik, kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan ya Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.